Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik untuk kehidupan kita. Mari kita terus berjalan bersama-sama dengan kerendahan hati, tetap jaga hati, karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Kita perlu selesai dengan hidup kita, the end of me. Karena kalau tidak selesai dengan hidup kita akan terus bermasalah dengan siapapun. Dan kita akan sulit untuk mencapai potensi maksimal hidup kita. Kita mungkin akan banyak menghabiskan waktu. Karena itu pada saat ini kita akan belajar sebuah topik yang memang sedang kita pelajari tentang bagaimana kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita menjadi gereja yang bisa akurat dengan Tuhan. Karena itu kita perlu memiliki karakteristik yang sama seperti yang Tuhan mau. Karena kalau saya bangun rumah, saya pasti punya harapan, punya kerinduan, punya keinginan. Oh, rumahnya harus begini, kamarnya begini. Kamarnya ada 2, catnya warna ini, sengnya model ini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan juga menginginkan apa yang Dia harapkan. Kualitasnya seperti apa? Seperti apa yang sedang kita pelajari tentang domba Tuhan. Ini adalah sebuah prinsip yang kita betul-betul harus ikutin. Karena itu mari kita akan kembali melihat dalam ayat ini, dalam Matius 25 ayat 31-33, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi kita lihat ketika Tuhan datang kali kedua di dalam kemuliaannya bersama dengan para malaikatnya, maka kita melihat bahwa segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Dia akan mengadakan pemisahan dalam 2 kelompok di sini. Satu adalah kelompok besar bernama domba-domba, dan satu lagi kelompok besar bernama para kambing. Dan kita tahu bahwa kelompok domba adalah kelompok anak-anaknya yang ditempatkan di sebelah kanannya. Sedangkan kelompok kambing, mereka ditempatkan di sebelah kiri. Dan mereka ini dikatakan mereka melakukan kejahatan. Kepada domba Dia berkata, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu dalam kerajaan Bapakku. Sedangkan kelompok kambing, kalau kita lihat di dalam ayat 31-nya, di sana dikatakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal 25 ini, maka kita menemukan ya, kenapa dikatakan kenapa mereka menjadi kambing. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikatnya dan meniup sangkakalanya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dan kepada kelompok yang di sebelah kiri yang disebut kambing, kita perhatikan di sini ketika kenapa ya disebut kambing? Sebab ketika aku lapar dalam ayat 42, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Maka kita lihat ya dalam ayat 45. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita melihat bahwa kelompok kambing adalah kelompok yang akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, yang memang disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Ya, mereka dipisahkan karena ternyata mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, menarik sekali jemaat Tuhan, Bapak Ibu, bahwa Yesus menggambarkan orang-orang yang mengasihi Dia seperti kayak domba. Jadi saudara harus mengerti bahwa ada gambaran yang Yesus ambil secara analogi. Kelompok domba atau binatang yang bernama domba ini diambil karena Yesus juga disebut Dia adalah
anak domba Allah. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi domba itu gambaran karakteristik daripada Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kita disebut domba, dia disebut anak domba. Jadi pelajaran yang Tuhan sedang nyatakan lewat Matius 25 ini, ya, dia menunjukkan dirinya sebagai anak domba. Bicara tentang kerendahan hati. Karena domba adalah salah satu hewan yang memang tidak memiliki pertahanan diri. Domba itu binatang yang begitu lemah, tidak ada senjata untuk membela dirinya. Satu-satunya pertahanan yang dia miliki adalah gembalanya. Jadi apabila kita mau masuk di dalam kerajaan kemuliaannya, mari saudara-saudaraku kita belajar menjadi domba-dombanya Tuhan dengan memiliki sebuah sifat yang bernama kerendahan hati. Mari saya coba bacakan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Jadi jelas Yohanes melihat Yesus. Aku melihat anak domba. Jadi Yesus digambarkan bagaikan anak domba. Karena itu nggak heran kalau di dalam Yohanes 10 kita disebut adalah domba-dombanya Tuhan. Karena itu kita belajar bahwa domba bicara tentang diri Yesus yang sungguh-sungguh digambarkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat bergantung, memiliki kerendahan hati. Karena satu-satunya alat untuk dia terlindungi adalah Bapaknya. Karena itu dia berkata, aku tidak bisa melakukan apapun sebelum aku melihat dan mendengar dari Bapa. Apa yang aku kerjakan ini, aku melihatnya dari Bapa. Dan saya berdoa biarlah kita bisa menjadi domba-dombanya Allah yang belajar dari karakteristik daripada Tuhan kita, sang domba sejati itu, anak domba Allah itu. Bahkan dia digambarkan seperti anak domba yang keluh, dibawa ke pembantaian. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas, dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak buka mulutnya. Saudara bisa lihat Yesaya 53 ayat 7. Jadi di situ ada Yesus menggambarkan domba itu dalam bentuk kerelaan. Domba itu adalah binatang yang dipakai sebagai alat perdamaian, dikorbankan, ya, menjadi korban perdamaian. Kalau ada orang-orang di zaman perjanjian lama berdosa, maka orang itu untuk menebus dosanya harus membawa korban bernama domba, domba yang tidak boleh bercacat. Jadi kita melihat Tuhan menggambarkan dirinya seperti domba. Jadi yang pertama kita belajar kerendahan hati, yang kedua kita belajar bahwa binatang ini dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia punya kerelaan untuk dikorbankan untuk menjadi perdamaian. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita ini umat Tuhan diumpamakan, digambarkan seperti domba-dombanya Allah. Karena itu kita perlu memiliki sifat kerelaan, sifat yang mau berkorban, kerelaan hati untuk menanggung penderitaan. Makanya kita terkadang tidak pernah selesai dalam hidup kita ini karena kita menjadi orang-orang yang memang tidak punya kerelaan, tidak mau berkorban. Sehingga muncul banyak masalah di mana-mana, muncul pribadi kita menjadi pribadi yang bermasalah. Kenapa? Karena ego kita memang tidak selesai. Karena itu kalau kita lihat sebentar dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama, di situ kita melihat ada pertanyaan yang ditanyakan, dari mana ya datangnya sengketa? Dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi kita melihat bahwa sumber permasalahan kita adalah seringkali kita tidak bisa menjadi domba-dombanya Tuhan. Sementara karakteristik daripada domba itu seperti Yesus, dia rela berkorban. Ya, dia mau berkorban. Nah, kita
Kita melihat di dunia gereja, di dunia kekristenan, persoalan muncul terus, perpecahan muncul terus, ya, gosip, keributan. Dari mana nih? Jelas di sini dikatakan dari mana datangnya sengketa, dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu. Sederhana, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang? Kita nggak mau berkorban, kita nggak mau punya kerelaan, sehingga timbul banyak masalah dan persoalan. Karena itu musuh terbesar kita bukan hanya iblis, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena itu saya mau katakan, kita perlu menyalibkan hidup kita, diri kita. Kita perlu pikul salib. Nah, ini persoalan orang Kristen yang serius. Dia tidak sungguh-sungguh menjadi domba-dombanya Tuhan yang punya kerelaan mau berkorban seperti Yesus, ya. Jadi salah satu sifat daripada domba adalah kerelaannya sebagai binatang yang dipakai untuk korban, untuk perdamaian, ya. Jadi kita lihat Yesus nggak melawan ketika satu hari di Taman Getsemani. Kita tahu bagaimana ketika dia mau ditangkap, ya, dia berkata, ini aku. Semua tentara Romawi tiarap, dan ketika Petrus marah, dia potong telinga Maltus, dia tunjukkan siapa dirinya, disambungkan kembali telinga yang putus itu. Dan kalau dia mau panggil, ya, malaikat pasukannya dari surga, selesai, nggak ada apa-apanya itu tentara daripada Roma itu. Tapi dia tidak menggunakan kemampuan, kekuatan keilahiannya. Dia merendahkan diri, taat sampai mati. Dia betul-betul menjadi domba yang dikorbankan, domba keluh yang dibawa ke pembantai. Dia betul-betul menunjukkan, ini loh. Dan kalau kita mau jadi rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, mau sama dengan Tuhan, ya kita punya karakteristik yang sama, yaitu domba. Kalau dia mau berontak, ya, tapi dia nggak mau berontak dengan bapaknya. Kalau boleh lalukan cawan ini, ya Bapak, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, apakah kita sudah memiliki kualitas domba, memiliki kasih Allah, cinta, mau hormat, tunduk kepada Bapa Surgawi, tunduk kepada Yesus, sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, berjalan dengan kemampuan kita, berjalan dengan akal pikiran kita sendiri. Makanya banyak orang ngaku ikut Tuhan, padahal dia sebenarnya mengikuti egonya, nggak pernah selesai dengan dirinya. Dari mana datangnya perang? Dari mana datangnya masalah? Dari hawa nafsu kita yang berjuang. Dan saya berdoa biarlah pelajaran ini menolong kita untuk kita bisa mulai bertumbuh, dari berubah dari kambing menjadi sungguh-sungguh domba-dombanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Lawat anak-anak-Mu, kami sedang belajar bagaimana bertumbuh menjadi domba-dombanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.